Halo IKM FAUI, selamat datang di Repot, podcast PMB FAUI 2021 yang akan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat. Jangan perbincangan yang Perkenalkan sebelumnya teman-teman, di sini nama gue Reza, FAUI angkatan 2018. Pada episode pertama ini, Repot mengangkat judul Pentas atau Perkenalan Cinta Kampus. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai apa itu PDIKM dan juga IKM FAUI. Nah, di sini gue udah ditemenin oleh dua narasumber, sekaligus juga ada Surya Yudi Putra dan juga Ibrahim Matudi. Oke, halo Suroim. Halo. Oke. Mungkin boleh Sur perkenalkan dulu nama, angkatan dan juga jabatan nih yang sekarang kalian lagi imban. Mungkin boleh Baim dulu gitu. Oke, makasih Aza. Halo Sur, apa kabar Sur? Oh iya. Baik. Kenalin nih, nama gue Ibrahim Matudi, biasa dipanggil Baim. Gue mahasiswa FAUI angkatan 2018, program reguler. Saat ini gue sedang menjabat sebagai Ketua BPM FAUI tahun 2021. Oke, Ketua BPM FAUI 2020. Oke, mungkin boleh Surya memperkenalkan dirinya juga dan juga jabatannya sekarang. Ya, sebelumnya thank you dulu dari teman-teman PMB dan BPM udah ngundang gue. Perkenalkan diri, gue Surya Yudi Putra, selaku Ketua BEM FAUI 2021. Gue FAUI 2018, program paralel. Oke. Terima kasih sebelumnya, gue ucapin dulu ke Baim dan juga Surya, BPM dan juga Ketua BEM udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Repot pada kesempatan kali ini. Nah, Sur, ini kan tadi udah dikenalin nih, BPM dan juga BEM. Mungkin boleh dong dijelasin sedikit nih, secara singkat, sebenarnya BPM itu apa sih dan juga BEM itu apa, supaya para mahasiswa baru juga bakal tahu nih nanti pas mereka udah masuk. Jadi boleh Baim jelasin dulu BPM. Oh, gue dulu ya? Oke, boleh. Ya, jadi BPM FAUI itu secara simpelnya adalah, kalau kita bilang ya LTK atau Lembaga Tinggi Kemahasiswaan ya, yang punya fungsi itu ada 3, legislatif, pengawasan, sama koordinatif. Nah, kalau misalnya nih teman-teman terutama mahasiswa baru ya kan, kalau mau lebih mudahnya ya BPM FAUI itu hampir mirip lah dengan yang ada di Indonesia, yaitu DPR RI itu sendiri. Dan salah satu tugas fungsi dari kita adalah ya check and balance terhadap BEM FAUI itu sendiri. Mungkin itu sih secara singkat. Oke, berarti BPM itu yang megang kekuasaan legislatifnya ya di FAUI, di FAUI ini. Mungkin boleh Sur, soal Ketua BEM FAUI 2021 nih kenalkan organisasinya. Oke, thank you Za. Ya, sebenarnya BEM FAUI itu sendiri sama kayak BPM, yaitu lembaga tinggi kemahasiswaan juga. Cuman kita beda fungsinya, di mana kita ini lembaga eksekutif gitu. Ya, kita yang menjalankan amanat lah istilahnya, amanat PDIKM, amanat IKM. Ya, contoh simpelnya tapi nggak sama, ya itu mungkin presiden yang bisa kalian lihat. Kurang lebih sebenarnya BEM ini tuh jadi wadah pelayan dan pergerakan sih. Kuncinya di situ sebenarnya, wadah pelayanan dan pergerakan untuk IKM FAUI dalam memberikan manfaat untuk FAUI, UI, dan Indonesia. Sebenarnya itu. Oke, berarti teman-teman BEM ini lembaga eksekutif untuk memberikan pelayanan juga pergerakan di FAUI sendiri. Oke, terima kasih pengenalannya. Selanjutnya mungkin kita masuk nih teman-teman. Kita kan di sini bakal kenalin ya ke teman-teman mahasiswa baru soal PDIKM itu apa, IKM FAUI itu apa. Dan mungkin yang paling tahu nih kan ada Baim mungkin untuk yang dua hal ini. Mungkin gue bakal tanya dulu ya. Udah lu sendiri, karena lu megang BPM juga sebagai lembaga legislatif juga, dan PDIKM itu salah satu produk legislatif ya di FAUI. Mungkin saya jelasin dulu PDIKM ini sebenarnya apa sih dan juga IKM FAUI itu apa sih? Oke. Ya, jadi PDIKM FAUI itu secara simpelnya adalah konstitusi yang dipegang oleh seluruh mahasiswa FAUI, program sarjana, reguler, paralel, dan kelas khusus internasional. Mungkin di sini Reza kan juga anak KTN ya Zaya. Jadi kalau bisa dibilang kalau di Indonesia itu, kalau gue samain lah dengan negara, Indonesia itu punya undang-undang dasar, yaitu produk hukum tertinggi lah, yang mana itu hasil musyawarah dari seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh para perwakilannya pada saat itu. Nah, kalau PDIKM itu juga sama, mungkin bisa dibilang setingkat dengan hal itu, namun di ranah kemahasiswaan. Mungkin begitu sih Zah. Oke, berarti PDIKM itu undang-undang dasarnya anak-anak FAUI. Pedoman lah ya, pedoman kita semua untuk menjalani kegiatan lah, simpelnya. Kalau IKM FAUI itu sendiri apa sih? IKM FAUI itu sebenarnya wadah aktualisasi dari mahasiswa program sarjana reguler, paralel, dan juga kelas khusus internasional. Nah, di IKM FAUI ini ada yang disebut anggota juga kan. Anggota IKM FAUI. Anggotanya itu siapa sih tadi? Yang udah gue sebut, yaitu mahasiswa
FHUI, ya, khusus FHUI karena kan ini IKM FHUI ya, program sarjana reguler, paralel juga KKI gitu sih Za. Jadi IKM FAU ini wadah untuk anak-anak EVA-nya ya. Ikatan kita sebagai anak EVA tuh kita punya identitas sebagai IKM FAU gitu ya. Secara otomatis. Makanya nanti mungkin mahasiswa baru nih pada saat udah diterima ya dan nanti mengikuti PMB ya, mereka secara otomatis sudah menjadi anggota IKM sih Za. Oh iya, untuk anggota IKM sendiri ada perbedaan gitu nggak sih, kayak kalau yang kita tahu mungkin kan bisa dijelasin juga ketua mahasiswa baru, kita kan juga kenal ada yang pasif, mungkin bisa tuh yang dijelasin soalnya. Oke, boleh. Iya, jadi di sini di FAUI ya, kita ada pembedaan lah, yang mana anggota IKM FAUI aktif maupun pasif. Hal ini dibedakan dalam hal hak-haknya. Yang pertama adalah kalau aktif itu dia bisa melakukan segala hal atau semua hak yang dimiliki oleh anggota pasif, seperti memilih anggota BPM dan memilih ketua dan wakil ketua BEM, terus juga bisa menjadi panitia dalam kegiatan kemahasiswaan, terus juga menjadi anggota non pengurus BEM FAUI. Anggota non pengurus ini adalah kayak staf, menjadi staf dan segala macam di seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada di FAUI, LTK, BO maupun BSO. Nah, yang bedanya dengan anggota aktif itu berhak untuk menjadi badan pengurus harian, terus dia juga berhak untuk menjadi anggota BPM dan segala macamnya, terus dia juga bisa menjadi ketua panitia dan lain-lainnya, dan hak-hak seperti itu yang nggak bisa dimiliki oleh anggota pasif. Okay. Kenapa sih hal itu terjadi ya? Karena di sini kalau kita tahu juga ya di FAUI kita menganut sebuah sistem yang namanya hak dan kewajiban. Nah, untuk mendapatkan hak-hak sebagai anggota aktif itu gimana sih caranya nih kita sebagai mahasiswa baru atau anggota IKM pasif ya disebutnya, karena kan kita masih mahasiswa baru, ya kita harus mengikuti PMB ini. Makanya nih penting banget nih buat mahasiswa baru nih buat ikut PMB juga nih. Jadi untuk memenuhi anggota IKM itu untuk jadi aktif terus ikut PMB ya? Iya betul, salah satunya ya, itu salah satu caranya. Betul. Yang mau jadi KBM nih, atau jadi anggota KBM, jadi kayak Baim dan Bang Surya Alsa, dia harus tuh, benar. Oke, sebenarnya kan tadi udah jelasin nih soal ada anggota itu kayak warga negaranya lah dari si kita sebagai anak-anak EVA kan. Kayak tujuan dari PDIKM ini sebenarnya apa sih untuk kita sebagai anak EVA? Kalau tujuan PDIKM jelasnya adalah ya menjadi pedoman lah, namanya juga pedoman dasar IKM FAUI ya, pedoman dasar bagaimana cara kita sebagai anggota IKM FAUI ya bertindak lah dalam seluruh hal kegiatan kemahasiswaan gitu, dalam ranah kehidupan kemahasiswaan kita. Nah, selain ada tujuan PDIKM, sebenarnya ada nih tujuan yang lebih spesifik, yaitu tujuan IKM FAUI itu sendiri. Nah, di sini nih yang benar-benar kenapa sih PDIKM ini harus pegang, kenapa sih ada IKM FAUI? Dan tujuannya itu adalah yang pertama ya menciptakanlah kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, demokratis dan harmonis. Kan buat mewujudkan hal itu pasti harus adalah satu ketentuan yang kita pegang bersama kan. Yang kedua itu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hal ini bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkup IKM FAUI. Namanya juga IKM FAUI kan wadah pengaktualisasian, dan lembaga kemahasiswaan itu adalah bagian dari situ kan sebenarnya. Dan yang terakhir ya memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang hukum gitu sih Za. Oke, berarti si kita sebagai IKM ini juga ada cita-cita dan tujuannya sendiri ya yang tertuang di PDIKM gitu ya. Betul banget. Oke, berarti nanti mahasiswa baru juga bisa lihat sendiri berarti ya ke PDIKM untuk lihat lebih jauh sebenarnya PDIKM untuk apa sih dan IKM itu apa. Betul. Oke. Tadi kan PDIKM sebagai konstitusi kita ya lah, untuk kayak undang-undang dasar. Tadi sedikit banyak disebutin apa aja sih yang ada di PDIKM. Mungkin kalau lebih jelas lagi sebenarnya PDIKM ini ngatur apa sih dalam lingkup kita sebagai kemahasiswaan kita di EVA. Ya sebenarnya apa yang diatur dalam PDIKM ini mau dibilang mirip dengan konstitusi ya nggak mirip-mirip banget ya. Tapi pada intinya adalah secara garis besar, namanya juga konstitusi ya, atau peraturan dasar, pedoman dasar kita ini yang mengatur secara garis besar bagaimana kehidupan kemahasiswaan, mulai dari bagaimana kita memiliki hak dan kewajiban yang tadi udah gue sebut sebagai anggota IKM FAUI, terus juga mengenai penerimaan mahasiswa baru itu juga diatur di PDIKM, kemudian mengenai hak fungsi-fungsi dari lembaga kemahasiswaan yang ada seperti badan otonom, lembaga tinggi kemahasiswaan dan juga badan semi otonom. Nah, lembaga-lembaga ini yang biasa kita sebut BO, LTK dan BSO atau lembaga kemahasiswaan secara
keseluruhan tuh juga diatur di situ. Untuk apa sih ya? Tujuan mereka diatur juga dan segala macam ada di situ ya. Untuk menjalankan fungsinya sesuai PDIKM. Untuk apa? Untuk memenuhi cita-cita dari IKM FAU itu sendiri yang tadi udah gue jelasin sebelumnya. Gitu sih, mungkin secara garis besar diaturnya seperti itu ya, mengenai kehidupan kemahasiswaan pada umumnya lah. Oke. Berarti di sini lu sebagai BPM dan juga bisa dibilang lembaga legislatifnya di EVA hadir tuh untuk mewujudkan salah satunya untuk menciptakan produk-produk hukum baru berarti ya, yang berhubungan sama PDIKM ini juga. Sebenarnya bukan cuma itu sih, kayak di sini PDIKM FAU ini diwujudkan cita-citanya dan tujuan IKM FAU itu diwujudkan itu bukan cuma oleh BPM ya ataupun dengan BEM, tapi bersama-sama dengan seluruh lembaga kemahasiswaan lainnya, yaitu badan otonom dan badan semi otonom juga atau LTK lainnya juga itu sih. Oke, berarti BPM khusus ke yang lembaga legislatif ya untuk hukum, peraturan dan segala macam. Betul. Ya, kita mengawasi jalannya pelaksanaan PDIKM ini dan kita juga membentuk peraturan turunannya seperti ya tugas-tugas DPR lah pada umumnya. Kalau teman-teman agak bingung mungkin bisa menuju ke situ. Iya, mungkin nggak bingung kali ya, udah masuk orang arah hukum motoran tahu ya fungsi lembaga legislatif itu apa. Oke. Thank you sebelumnya untuk penjelasan dari BPM tadi, PDIKM dan juga IKM. Mungkin gue lanjut ke Surya nih. Tadi kan sempat disinggung soal BPM tuh kepentingannya untuk megang legislatif. Tadi Surya juga udah jelasin nih, BPM tuh megang eksekutifnya. Mungkin bisa di elaborasi lebih jauh nih, atau dijelasin lebih jauh ke teman-teman Mahasiswa Baru, sebenarnya peran BEM ini dalam kita sebagai IKM tuh apa sih, Sur? Oke. Berarti peran BEM kepada IKM gitu ya sebenarnya. Ya kalau kita melihat juga nih misalkan mengacu pada PDIKM ya, itu diatur tuh sebenarnya di pasal 9 sampai 11 dari pengertian BEM itu sendiri, strukturnya kurang lebihnya, terus juga tugas, terus juga wewenangnya. Nah sebenarnya kalau ngelihat tugas dan wewenang dari BEM itu sendiri untuk IKM, ya sebenarnya yang tadi udah gue jelasin gitu sebenarnya. Ya jadi wadah pelayanan dan pergerakan based on apa sih sebenarnya? Based on PDIKM sebenarnya kayak gitu kan. Dengan apa dia jawantahkannya nih peran BEM kepada IKM dari program kerjanya itu gitu loh. Ya nanti program kerja itu akan disampaikan dan dipertanggungjawabkan juga kepada BPM gitu sebagai perwakilan dari IKM yang sekiranya mengawasi BEM gitu maupun PDIKM itu sendiri. Nah BEM ini sendiri pun fungsinya dan wewenangnya yaitu kayak gua nih, misalkan gua sebagai BEM berhak gitu untuk mewakili IKM FAUI, kurang lebih IKM FAUI gitu, keluar maupun ke dalam FAUI nih. Jadi kayak menjadi representasi lah sebenarnya kayak gitu. Dan gue juga harus menjalankan isi-isi dari PDIKM itu sendiri yang sebenarnya untuk IKM FAUI itu sendiri. Jadi sebenarnya gue juga mewadahi dan mengayomi juga BSO sebenarnya gitu, yang masih di bawah naungan gue, dan beberapa ranah yang membawahi komunitas juga sebenarnya gitu. Nah tujuan dari semua ini sebenarnya jadi wadah aja sih, wadah pelayanan dan pergerakan itu kuncinya. Oke Sur, kalau misalkan bentuk kegiatan dari BMFAU itu sendiri sebenarnya apa itu Sur? Lingkupnya atau mungkin acara-acaranya apa aja mungkin kurang lebih? Ya sebenarnya kalau lingkup apa yang dilakuin sama BEM tuh ya, yang buat IKM juga gitu ya, kayak pergerakan-pergerakan di sospol nih, sosial politik gitu, misalnya kayak kajian maupun aksi yang strategis-strategis gitu yang membahas isu-isu nasional maupun dalam kampus juga ya. Terus juga kayak kegiatan seni, kegiatan olahraga, terus juga ada kayak memfasilitasi lomba-lomba gitu, dan juga berperan juga nih untuk memastikan pengetahuan tentang karir kalian nanti ke depannya nih setelah dari mahasiswa hukum gitu. Dan juga sebenarnya kita ngebantu perjalanan kalian di kampus nih gitu, kayak pengetahuan-pengetahuan tentang jadwal mungkin atau pembiayaan kampus dan lain-lain, semuanya itu sebenarnya kurang lebih diatur juga menjadi kegiatan BEM. Dan juga kita juga naungin BSO dan beberapa in beberapa occasion kita juga naungin komunitas gitu. Oke, tadi cukup banyak berarti wadah dan juga bentuk kegiatan yang difasilitasi dalam hal ini sama BEM dan juga bentuk pelayanannya ke IKM. Tadi ada sosial politik, terus ada juga pengembangan karir juga, olahraga, seni budaya, segala macam, sampai tadi pengetahuan soal sampai jadwal kuliah. Berarti BEM akan mewadahi itu ya untuk IKM dan megang fungsi.
Oke, berarti tetap balik ke tadi ya, buat layanan dan juga gerakan untuk IKM. Mungkin tadi ada nyebut sedikit soal BSO sama komunitas. Mungkin bisa dijelasin sedikit sebenarnya sih, ada BSO sama komunitasnya sebenarnya apa sih mereka berdua? Mungkin karena kan masih untuk bahasa baru masih awam kan untuk dua istilah. Oke, buat BSO sama komunitas. Nah, BSO itu panjangannya Badan Seni Otonom yang tadi mungkin Mbak Im udah sempat singgung gitu. Ya, kalau BSO ini sebenarnya adalah lembaga kemahasiswaan yang jadi wadah nih kegiatan maupun kreasi KMFAUI dalam suatu bidang peminatan, bakat, atau pelayanan keagamaan yang ada di FAUI dan di bawah BEM FAUI itu sendiri. Nah, kalau komunitas ini nggak secara langsung di bawah BEM FAUI, dia itu sebenarnya bergerak masing-masing berdasarkan mungkin ada minat maupun bakat yang mereka punya gitu. Jadi istilahnya kayak kita bertiga punya kesukaan podcast, terus kita misalnya bikin komunitas podcast deh, ya gitulah kurang lebih komunitas tuh seperti itu. Ada apa aja sih sebenarnya BSO dan komunitas gitu di FAUI. BSO maupun komunitas tuh biasanya rata-rata tuh kayak ada kayak BSO keilmuan, BSO non keilmuan, ada BSO keagamaan, terus juga ada BSO olahraga. Komunitas pun juga sama, ada komunitas olahraga gitu, dan BSO juga ada BSO seni gitu kan. Jadi sebenarnya kurang lebih BSO kom ini mewadahi IKM juga gitu loh, mewadahi IKM tentang yang punya minat di seni, yang punya minat di olahraga, keilmuan, terus atau juga punya minat di kesenian gitu. Sebenarnya mereka tuh jadi wadah pendukung lah istilahnya gitu. Oke, berarti kurang lebih mungkin kalau di SMA nih BSO sama komunitas kayak ekskul kali ya. Cuman ada perlembagaan sendiri lah di FA ya. Singkatnya BSO. Oke, thank you Racun. Oke, dan tadi kan kita udah ngejabarin nih, juga ngejelasin dulu nih pemahaman awal dulu soal EVA, soal TDKM, dan juga soal IKM FAUI, dan juga secara kelembagaan juga, terutama dari BPM dan juga BEM. Dan di judul podcast kita kali ini kan kita pentas nih, mana lagi cinta kampus. Nah, gue pengen nanya nih ke Surya dan Bayu dulu sebenarnya. Menurut lo pada, sebenarnya cinta kampus ini apa sih menurut kalian? Kayak definisi cinta kampus tuh kayak gimana? Dan sebenarnya ya ngapain sih kita harus cinta sama kampus kita? Mungkin berubahin dulu gue menyampaikan. Oke, makasih Za. Ini cinta kampus ya, ini sebenarnya konsep yang abstrak ya kalau gue bilang ya. Ini mungkin apalagi buat mahasiswa baru ya. Ya cinta kampus itu pada intinya adalah ya lu melakukan segala hal apa yang lu mau ya untuk diri lu sendiri. Kayak misalnya lu udah masuk nih FAUI, gimana sih cara lu menunjukkan cinta kampus lu terhadap FAUI itu ya secara simpelnya ya lu belajar dengan sungguh-sungguh itu aja udah bisa menunjukkan lu cinta kampus. Karena dengan hal itu lu akan memberikan kontribusi juga kan dengan FAUI. Lu sebagai mahasiswanya memberikan kontribusi dengan nilai yang baik. Bisa aja lu dengan lu fokus terhadap diri lu sendiri, lu belajar hukum dengan baik, lu bisa menjadi alumni-alumni yang nanti akan membanggakan nama Eva lah menurut gua. Kalau diri baik ya. Iya betul. Jadi kayak sesimpel lu belajar untuk diri lu sendiri, itu aja lu udah bisa disebut sebagai lu menunjukkan cinta kampus. Bukannya lu udah masuk Eva terus lu kayak malas-malesan dan segala macam, bukan kayak gitu. Selain itu juga ya lu kayak ikut kegiatan kemahasiswaan, kayak misalnya lu punya minat atau bakat di misalnya seni atau di olahraga, lu ikut itu mengharumkan nama Eva, itu juga cinta kampus. Atau lu kayak suka nulis jurnal dan segala macam, itu juga cinta kampus dengan lu menunjukkan hal itu, lu melakukan hal itu. Pada intinya adalah lu masuk FAUI, lu berkembang dengan baik, lu nggak malas-malesan, ya pada pokoknya ya terhadap diri lu sendiri, itu aja sebenarnya udah cinta kampus sih kalau menurut gue. Yang penting lu pada saat lu masuk EVA dengan pada saat lu keluar dari kampus ini, lu udah bisa jadi orang lebih baik lagi sih daripada saat lu masuk. Itu sih udah masuk cinta EVA. Jadi quotes yang bagus banget terakhir itu, pas lu masuk, pas lu keluar bisa jadi orang lebih baik kan? Ya setuju gue. Ya kalau lu sendiri tadi kalau cinta kampus tuh ya dimulai dari diri kita sendiri dulu ya, yang baru kita keluar. Betul. Kalau menurut lu gimana Sur? Menurut lu cinta kampusnya sih? Kayak why dan kenapa kita harus cinta sama kampus? Menurut gue ya, cinta kampus itu bener kata gue, kurang lebih sepakat sama yang udah Baim bilang gitu. Sebenarnya cinta kampus ini tuh apa sih? Ini tuh general banget. Bahkan apapun pergerakan yang lu lakukan sebagai mahasiswa FAUI itu itu namanya cinta kampus gitu. Lu bisa mengatakan lu cinta kampus gitu. Mau nggak
nggak usah tentang belajar misalkan, sesimpel lu mungkin nongkrong di FAUI sampai malam, itu bisa jadi salah satu bentuk cinta kampus gitu, karena setiap orang akan menginterpretasikan cinta kampusnya dengan hal-hal yang berbeda gitu. Ada yang gue cinta kampus dengan gue stay di kampus 24/7, ada yang cinta kampus dengan gue jadi orang kuliah pulang, tapi gue ikut lomba terus membanggakan, atau bahkan gue cuma kuliah pulang dan fokus untuk lulus aja, atau bahkan gue sibuk di EVA untuk organisasi apapun itu bentuknya, selama kita sebagai mahasiswa FAUI yang membawa entitas FAUI dan membanggakan FAUI dalam cara apapun yang lu lakuin, itu menurut gue adalah bentuk cinta kampus. Jadi sebenarnya apapun pergerakan yang dilakuin mahasiswa FAUI itulah merupakan cinta kampus itu sendiri sih menurut gue. Oke, apapun gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa FAUI untuk FAUI itu merupakan cinta kampus ya. Oke. Sur, mungkin boleh dijelasin ya, cerita sedikit lah. Kan tadi kalian udah jelasin soal cinta kampus buat kalian apa yang kita bisa bergerak dan berkegiatan di banyak tempat di EVA. Kalau dari Bayang dulu, sebenarnya dari Maba nih, karena kita dulu juga seangkatan kan, 2018, kita sama PMB juga, sama kayak teman-teman kalau 2021. Apa sih yang udah lu lakuin dan lu lewatin sampai sekarang, tahun terakhir? Oke, mungkin gue cerita dari Maba berarti ya, Zaya. Iya. Pas Maba gue tuh magang di beberapa organisasi, salah satunya sebagai duta kemahasiswaan di BEM. Habis itu gue juga sempat menjadi staf Departemen Olahraga ya di BEM juga. Terus gue jadi anggota BPM tahun 2020, lupa gue udah 2 tahun lalu. Terus sekarang gue jadi anggota BPM lagi sebagai ketua BPM tahun 2021. Nah, selain jadi yang kayak gitulah ya, ikut organisasinya, gue juga ikut kepanitiaan nih. Nah, uniknya untuk kepanitiaan hampir seluruh organisasi gue pernah jadi panitia staf BPH-nya. Iya, gue mungkin bisa dibilang terlalu sering lah ikut kepanitiaan dari BEM, BLS, dan segala macam. ALSA juga cukup banyak tuh gue, baik itu acara nasionalnya, internasionalnya, atau ya udah acara kampusnya aja gitu. Itu gue beberapa kali jadi panitianya juga. Terus gue juga di BEM juga sempat jadi koordinator bidang 3 lah ya di 3x3 FAUI tahun 2019 tuh, di 3x3 namanya, di Gor Bulungan. Terus gue juga sempat jadi ketua kontingen FAUI untuk Olim UI, yang mana tahun ini nggak ada Olim ya. Mungkin kalau nyebut ya, jadi kalau nyebutin panitia kayak terlalu banyak ya, Zaya. Salah satunya nih 3x3 nih, terus ada SHN juga kan. Ya, SHN yang sempat Reza ikutin kan, jadi petingginya ya. Selain itu gue juga ikut salah satu komunitas lah ya, yaitu namanya Volley Community gitu. Nah, di Volcom nih alhamdulillah ini gue barengan nih sama Surya nih. Pernah nih kita menjuarai sekali, satu-satunya prestasi gue di kampus. FMIPA ya? Bidang olahraga tuh Volcom FMIPA. Tahun berapa, Sur? 2019 ya? 2019 tuh juara 2. Ini pakai baju BEM semua ya, gue DLC juga nih. Ini proker kemahasiswaan semua nih. Proker kemahasiswaan semua nih, oke. SHN, DLC, itu sih mungkin yang udah gue ikutin, Za. Cukup banyak sih. Berarti bentuk cinta kampus tadi dari lo ngikutin organisasi banyak juga tadi ya, dari awal BEM juga, awal start jadi magang pas Maba. Tapi selain itu ya gue juga nggak lupa tentang akademik gue sih, Za. Akademik gue tetap alhamdulillah tetap terjaga lah IP-nya, nggak malu-malu banget. Tuh. Oke. Mungkin lu Sur gimana, Sur? Dari awal Maba nih sampai sekarang juga orang ketua BEM ya, Pak UI. Kalau gue sih dari Maba, ya gue waktu Maba gue ikut BLS Training Day, yang buat jadi anggota BLS itu sama beberapa kepanitiaan gitu kan, kayak Brave, terus juga acara-acara BLS. Terus gue abis itu gue jadi staff di BEM, staff Departemen Advokasi. Terus gue juga jadi staff Divisi Kajian Intellectual Property BLS. Ya sempat jadi beberapa PIC lah di proker-proker di antara 2 organisasi tersebut. Gue juga ikut kepanitiaan lain, kayak kepanitiaan ALSA juga gue pernah ikut, BLS juga ikut, terus juga BEM juga ikut gitu. Mungkin nggak semantap BEM ya, karena biro atau departemen masing-masing punya job desk masing-masing sesuai tupoksinya gitu. Terus kalau mengenai prestasi ya yang tadi disebutin sama Baim, gue lomba Volcom bareng. Tapi dulu waktu Maba gue pernah juga jadi kontingen futsal di Olim UI. Itu gue alhamdulillah dapat juara 3 gitu.
Kurang lebih itu sih sebenarnya. Kegiatan. berarti Kalau Oke, kepanitiaan ya banyak, cuman ya kayak kata Baim tadi, jangan disebutin satu-satu lah ya. Kebanyakan. Oke, berarti bahkan kalau dari Surya dan dari BM tadi sampai kalian sekarang tahun terakhir dan juga tahun terakhir menjabat sebagai ketua BPN dan juga ketua BEM, banyak ya dalam 4 tahun ini yang udah kalian laluin, yang udah kalian ikutin, dan yang udah kalian dalamin juga dan berkontribusi juga di dalamnya. Tentu juga bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman mahasiswa baru kalau nanti mereka masuk EVA. Banyak loh kegiatan yang bisa mereka ikutin, yang bisa mereka lakuin. Tapi jangan lupa tadi pesan Baim, timbangin sama akademik ya. Iya, benar tuh. Oke, mungkin terakhir nih, boleh Baim sama Surya kasih pesan-pesan untuk mahasiswa baru, mungkin untuk menginspirasi dan juga ya kasih, nggak ujangan sih, ya kasih pesan sih katanya ke mereka soal kehidupan di EVA atau semangatin mereka nanti. Oke. Boleh Surya. Oke, thank you Za. Iya, pesan buat mahasiswa baru sebenarnya ya selamat datang di FAUI ini. Ya semoga kalian nanti senang dan bahagia berada di FAUI. Kalian nih jadi angkatan online lah bisa dibilang gitu kan. Mungkin PMB-nya nanti juga online, kegiatan-kegiatan yang lain juga online. Tapi hal online ini janganlah jadikan halangan buat kalian untuk terus mengenal teman-teman kalian, terus aktif di berbagai kegiatan, terus bergerak dan mengabdi dalam kegiatan apapun, dan terus loyal dan konsisten dalam membanggakan FAUI gitu kan. Nah, terus juga kalian terus aktif juga ngikutin gak cuman BEM, gak cuman BPM, gak cuman ALSA maupun itu BSO dan komunitas lain kalian bisa ikutin. Bahkan ada komunitas baru gitu kan sekarang online mengikuti pandemi ini, yaitu Kantas e-sport gitu buat kalian yang senang-senang main e-sport. Itu salah satu komunitas baru yang ada sebagai bentuk adaptasi ya di tengah pandemi. Jadi kayak kalian tetap bisa terus melakukan kegiatan apapun baik online maupun offline, jangan jadikan menghalang baik dalam berteman, belajar maupun berkegiatan. Ingat terus pokoknya di atas langit ada langit, jangan pernah cepat merasa puas, selalu pantang menyerah dan mau berusaha. Itu sih dari gue. Oke, terima kasih juga ya Surya tadi pesannya untuk baru. Mungkin selanjutnya boleh mulai menyampaikan juga nih kata-kata mutiaranya. Oke, boleh. Ya, tadi ya mirip lah sama Surya ya. Salah satunya ya jangan pernah. Oh, sebelumnya gue lupa nih, gue pengen ngucapin selamat datang nih di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum terpip di Indonesia. Nanti juga kalian tahu lah ya terpipnya itu apa. Nah, terus juga ya sama lah tadi sama Surya, jangan pernah takut juga untuk datang, untuk mengikuti seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada, baik itu lomba, baik bidang akademik, olahraga, ataupun seni. Jangan pernah tuh kalian takut untuk mengikuti itu. Terus jangan pernah takut untuk mengikuti seluruh organisasi yang ada gitu. Karena nanti organisasi kan pastinya mau membuka kesempatan lah buat maba-maba untuk magang atau nanti menjadi staff di organisasi tersebut. Mumpung kalian masih semester 1, semester 2, menurut gue itu waktu-waktu yang tepat lah untuk explore diri kalian di kampus ini enaknya gimana sih, kalian lebih suka dalam bidang apa sih. Mungkin kalian lebih suka dalam bidang agama, ya kalian bisa ikut BSO keagamaan. Mungkin kalian lebih ke dalam akademik, kalian bisa ikut ke sini. Oh, kalian pengen melayani, pengen mengabdi, bisa ke BEM, BPM, atau lembaga tinggi kemahasiswaan lainnya gitu. Jadi jangan pernah takut lah untuk mencoba hal yang baru di kampus ini. Dan juga selain itu, kalian di sini tuh bukan cuma untuk belajar ya. Di FAUI itu bukan cuma untuk belajar. Ya, organisasi dan segala macam itu kan sebenarnya adalah belajar, tapi kalian juga di sini untuk have fun lah ya. Kalian ikutlah kegiatan-kegiatan kayak sportran atau apa gitu-gitulah yang mungkin baru bisa kalian rasain tahun depan atau 2 tahun lagi, nggak ada yang tahu kan pandemi ini kapan berakhir. Oke, kalau ada kesempatan itu jangan sampai lolos lah. Dan yang terakhir ya, apa yang kalian mau, apa yang kalian tuju, ya kalian yakinkanlah dengan niat, ya kalian lakukanlah dengan usaha gitu. Ya pada akhirnya kalian harus yakin gitu, kalau apa yang kalian lakukan itu akan tercapai gitu. Jadi jangan pernah lah kalian merasa usaha kalian itu pasti akan gagal. Karena kalau kalian udah yakin, tujuan kalian udah pasti, dan usaha kalian udah baik, pasti tujuan kalian akan berakhir dengan indah lah kalau orang ngomong. Mungkin sekian sih, Za. Amin, thank you banget, Tim. Mungkin gue rangkum sedikit pesannya tadi, dan juga bentuk cinta kampus yang bisa kita lakukan di EVA itu banyak banget ya teman-teman, dan banyak wadah juga di EVA. Walaupun dengan keadaan pandemi ini, jangan jadiin
patah semangat dan juga bikin kita nggak bisa bergerak aktif, nggak bisa berkontribusi, nggak bisa mengabdi, karena tadi udah jelasin juga dari BPM juga dan dari BEM, bahkan di kanan ini masih banyak yang bisa kita lakuin. Kan tadi ada beberapa komunitas baru kayak komunitas sport juga untuk teman-teman yang suka e-sport. Tadi juga sempat disebutin ada ALSA, ada BLS yang mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut nanti bisa tunggu podcast selanjutnya, dan juga di hari HPMB nanti untuk kita lebih mengenal di lembaga-lembaga apa aja yang ada. Oke, sebelumnya gue juga pengen ngucapin selamat datang, karena gue belum ngucapin juga tadi pertama di awal ke teman-teman mahasiswa baru, selamat datang ke Fakultas Hukum terbaik di Indonesia. Jangan ketawa dong. Biasanya Baim yang teriak di tribunal. Iya. Oh iya, datang ya, biasanya terbaik di Indonesia. soalnya biasanya untuk teman-teman PMB 21 mungkin buat ini sedikit ya. Kalau kita dulu kita bertiga maba, itu diteriakin tuh kita di Evo tuh ada lapangan, kita dikumpul di situ untuk ospek, dan kita diteriakin pertama kali sama datang di Fakultas Hukum terbaik di Indonesia. Kalau Kita yang ada kepo, Za, kalau kepo. ada yang kepo apa tentang hal itu, kalian search aja nih di YouTube PMB FAUI. Tuh nanti keluar semua tuh video-video dari PMB, ada yang tahunnya Bang alumni 1997 tuh ada tuh videonya di YouTube, kan tonton aja tuh kalau kalian pengen tahu ospek FAUI zaman offline tuh seseru apa. Bener, ada ospek, ada yel segala macam yang bisa dilihat ya. Oke, Oh, satu bisa, boleh nggak, Za? kenapa sih? Boleh banget. Jangan lupain yel-yel merah kuning. Yel merah. Iya benar. Sama, tapi jangan nonton yel FAUI 18 ya. Jangan ditonton. Yang nonton 11.000 boy. Iya apa? Buatan kita tuh bro. Iya. Ditonton boleh lah buat inspirasi mereka. Boleh sih tonton buat apa ya? Buat menghibur diri kalian lah. Menghibur diri. Itu zaman-zaman kita maba ya. Oke. Betul. Oke, dan semoga pandemi ini cepat keluar juga ya teman-teman. Kita bisa Amin. juga di Eva, dan teman-teman mahasiswa baru juga bisa kita juga di Eva. Tadi Baim juga sempat menyebutkan. Terima kasih untuk Baim dan Surya udah menyempatkan waktunya dan masukannya. Semoga podcast kita hari ini bisa menginspirasi dan juga memberikan pesan-pesan di pengetahuan ke mahasiswa baru soal FAUI, soal bandingkan FAUI, dan juga soal bentuk cinta kampus kita kayak FAUI. Gue ingin mengingatkan di akhir untuk para pendengar, jangan lupa untuk mengikuti sosial media PMB FAUI 2021 untuk tahu informasi mengenai PMB, dan juga untuk episode podcast selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow media sosial dari BEM, dari BPM juga untuk mengetahui info-info soal EVA, soal akademik dan sebagainya. Oke, akhir kata gue tutup dengan tagline PMB FAUI 2021. PMB FAUI 2021, Berdua Horizon, belajar politik. Terima kasih. Sama-sama.